Salah prosedurnya Pak Nadiem atau salah prosedur dengan pemerintah? Saya jawab, mungkin saya juga kena framing yang dimana bahwa seakan-akan beliau Nadiem Makarim itu tidak bersalah. Mungkin saja karena pakai TKDN ada aturan yang dimana mesti bikin surat izin. Karena ketika membuat TKDN saya tahu harganya itu barang tertentu harus minta surat izin. Jadi kalau mau kerja sama pemerintah, ya lo harus ngikutin aturannya, apa kata bos. Kecurigaan saya adalah, kenapa dikuncinya Chromebook doang? Kalau gitu keuntungannya Google apa? Kasus Nadiem Makarim kembali ramai dibahas karena terkait dugaan dari kasus korupsi pengadaan dan Chromebook. Menariknya dalam situasi seperti ini, orang itu cenderung penilaian sebelum melihat langsung prosesnya seperti apa. Oleh karena itu, dari fenomena ini menarik, padahal informasi yang disampaikan memengaruhi bagaimana nantinya ini disampaikan. Masyarakat bisa melihat seseorang itu apakah benar-benar melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jadi melihat dari komunikasinya. Langsung aja yuk kita bahas kali ini bersama dengan Coach Ari. Halo Coach. Hai. Oke Coach, kasus yang lagi ramai nih Coach dari Pak Nadiem kemarin itu terlibat kasus korupsi ya, namanya korupsi Chromebook. Nah jadi menariknya nih Coach yang ingin saya bahas tuh dari sudut pandang komunikasi yang lagi ramai. Ini kan headlinesnya ramai dibicarakan. Betul. Perang narasi. Iya, narasinya banyak banyak lah ya yang berita-berita yang dipaparkan gitu. Yang tentunya tuh membuat opini publik tuh bermacam-macam gitu, ya kan Coach ya. Nah, terus yang membuat saya tertarik juga ada salah satu teori dari Irving, salah satu tokoh yang menjelaskan terkait teori framing teori. Di mana tuh sebuah informasi itu ternyata disusun berdasarkan atau disampaikan memengaruhi bagaimana orang itu melihat realitanya. Okay. Jadi kan kalau misalnya kita kaitkan dengan si kasusnya Nadiem ini dari headline yang tersebar, kan belum tahu ya Coach ya, itu kan kita hanya membaca berita tapi menduga-duga, faktanya belum tahu, realitanya belum tahu. Nah, kalau misalnya dari sisi NLP bagaimana Coach ya terkait ini? Nah, kenapa saya tertarik membahas tentang Nadiem Makarim? Saya melihat dari sudut bukan Nadiem Makarim, tapi saya melihat dari sudut sales yang jualan ke Nadiem Makarim, gitu ya. Jadi kalau saya ngeliat dari sudut sales, apa yang harus dilakukan seorang sales ketika kita menawarkan sebuah produk kepada pejabat atau seseorang yang sebentar lagi jadi pejabat atau jadi menteri. Pada saat itu, saya sangat terfokus kepada sudut itu. Dan kayaknya mungkin saya juga kena framing yang dimana bahwa seakan-akan beliau, Nadiem Makarim, itu tidak bersalah di luar itu. Ya kalau dalam konteks ditanya dia salah, apakah dia korupsi atau enggak, itu mungkin bukan hak saya untuk menjawab. Karena nanti pengadilan yang akan membuktikan. Tapi saya coba melihat dari sudut yang berbeda. Saya melihat dari sudut kejadian dengan Tom Lembong. Saya mulai jadi pelan-pelan mulai menyimpulkan. Karena saya coba menyimpulkan juga dari percakapan dari Mahfud MD gitu ya. Jadi saya mulai mempelajari, melihat kasus-kasus itu. Dan kemudian dengan harga yang dijual harganya. Ya, kalau boleh jujur, ini pendapat saya. Ingat ya, ini pendapat saya. Bukan pendapat itu. Harganya kemahalan. Menurut saya. Nah, tetapi kalau mama ternyata saya juga dapat informasi, walaupun harga kemahalan, bisa jadi kemahalan karena ada aturan TKDN. TKDN itu aturan untuk komponen, mesti dari Indonesia. Jadi mungkin saja karena pakai TKDN, ada aturan yang dimana mesti bikin surat izin. Karena ketika membuat TKDN, saya tahu harganya itu barang tertentu harus minta surat izin. Jadi kayaknya ada biaya-biaya tambahan, yang bisa saja menjadi barang itu harganya menjadi mahal. Nah, jadi saya tidak punya hak untuk menjawab itu. Nah, ini yang saya mau bahas dari sudut saya. Ketika saya lihat dari sudut harga, karena kebetulan saya latar belakang dunia IT, jadi kurang lebih saya mengerti gitu loh tentang ini gitu ya. Mudah-mudahan ini menurut pendapat saya. Dari gambar itu saya coba melihat lagi. Kalau NLP ngelihatnya dari naik ke atas lagi, cang up. Kalau NLP kan melihat segala sesuatu, kita nggak boleh bilang ini benar atau salah, tapi harus cang up dulu. Atau harus pakai critical thinking. Yang tadinya saya melihat dari sudutnya Nadiem Makarim, which is ini kelihatannya baik-baik saja, dan menurut saya ini legal gitu ya. Tapi ketika saya cang up, kok menjadi berbeda ya? Apalagi saya dapat rangkuman tentang harga, karena harganya di set kalau nggak salah sekitar jual mesinnya aja 7 juta, laptopnya, Chromebooknya, tambahan 3 juta, mengenai pengiriman, biaya modem, dan sebagainya. Kok jadi malah nggak masuk akal menurut saya. Nah, lanjut tuh ya. Saya coba cangap, tapi kan disebutin, saya kan tidak menerima aliran dana. Mungkin benar, sampai hari ini kan tidak terbukti. Mungkin benar, dia tidak menerima aliran dana.
Karena istilahnya korupsi. Kalau korupsi kan gue menerima aliran dana. Tapi kalau gue nggak menerima aliran dana, korupsi apa enggak? Enggak. Tapi ada yang menarik di dalam dunia bisnis. Nah, ini saya juga bilang lagi nih gambaran. Cuman saya nggak bisa bukti ini bener atau enggak. Ini dugaan saya. Dulu kan Gojek sama Tokopedia. Nah, saya ngomongnya Goto, bukan Gojek dan Tokopedia. Tapi yang saya sempat tahu adalah waktu TikTok kena masalah, yang nggak bisa jualan, terus TikTok kerjasama sama Goto, pertukaran saham dan sebagainya. Saya nggak tahu pertukarannya angkanya berapa, nggak tahu. Alias saya nggak paham ini bener terjadi penukaran atau cuma bisa-bisanya penukaran, saya nggak tahu. Paham nggak maksudnya? Paham. Karena kalau saya lihat angkanya kelihatannya impas. Kelihatannya nggak diinvest, sama-sama nggak diinvest gitu loh. Saya nggak tahu nih mana yang benar, saya nggak tahu. Tapi karena biasanya bisnis, ketika dia mau bisnis, dia bisa saja bilang, gue minta saham lu berapa persen, tapi gue menjanjikan apa? Itu boleh. Iya. Misalkan karena gue punya customer banyak TikTok, lu dapat keuntungan dari gue? Mungkin. Sah-sah aja. Karena sama yang bisnis kan bisa juga kayak gitu. Makanya saya nggak bisa ngomong itu. Tapi kalau secara angka kelihatannya hampir mirip-mirip gitu loh. Alias tidak ada transaksi seakan-akan, saya nggak tahu. Nah, itulah yang digadang-gadang berkaitan dengan Google melakukan itu. Tapi ada yang menarik. Kemungkinan ada kesalahan prosedur ada. Kesalahan prosedur. Waktu ini. Saya kasih gambaran. Beberapa kasus yang terjadi di pemerintahan adalah kebanyakan mereka salah prosedur. Saya kasih contoh. Saya owner nih, kamu masukin sesuatu ke saya. Saya suka sama kamu, oke? Terus saya bilang, oke, gue mau ngambil barang sama Ayah. Terserah lo mau cari vendornya siapa, terserah. Tapi gue mau ngambil punya Ayah. Bisa nggak? Bisa. Berarti gue kunci di atas. Kunci bahwa harus Chromebook. Kecurigaan saya adalah, kenapa dikuncinya Chromebook doang? Kenapa nggak dikunci laptop? Iya. Pada umumnya. Kenapa nggak PC? Kenapa diputuskannya Chromebook? Itulah makanya Google bisa saja mentransfer dana tertentu, kita nggak tahu. Jadi kasih gambarannya, berarti saya harus melakukan apa? Mungkin ada salah prosedur. Tapi pertanyaan, salah prosedurnya Pak Nadiem atau salah prosedur dengan pemerintah? Saya jawab, bukan kesalahan prosedurnya Pak Nadiem. Bisa saja salah prosedurnya adalah Pak Nadiem nggak tahu cara permainan birokrasi. Jadi nggak tahu gitu secara minimal. Nggak tahu, ini dugaan saya. Bisa jadi dia memutuskan Chromebook, memang tidak ada aliran dana apa-apa, tapi terjadilah salah prosedur karena dia nunjuk. Satu klasifikasi lah. Vendornya mah terserah lah. Nangkep nggak? Nangkep. Nah, terus pertanyaannya, kalau gitu keuntungannya Google apa? Sadar nggak? Iya. Untung, karena Google ngeluarin operating system. Apapun laptopnya, apapun Chromebooknya, OS-nya, operating systemnya adalah Android. Iya, benar. Beda dong, kalau saya tender secara umum, produk apapun silakan dimasukkan, kemudian dilakukan tes satu masing-masing, kemudian yang memilih adalah panitia tertentu, memilih Chromebook, saat Chromebook itu udah dipilih kemudian baru dikerucutkan kecil, maka Nadiem nggak salah prosedur. Tapi ketika masuk kepada pemerintah, yang punya pemerintah kan bukan Nadiem. Ada atasannya. Ada atasannya. Yang atasannya bisa jadi juga nggak tahu itu salah benar atau salah. Iya, benar. Misalkan contoh paling gampang. Si atasan alias presiden bisa ngomong, ya jangan lama-lama lah, tolong ya cepetan ya gitu ya. Arti cepet itu kan macam-macam arti penafsirannya. Sampai dapat sesuatu. Prosedurnya ngejalaninnya mungkin nggak secepat itu. Paling gampang gini deh kasus deh. Tahu nggak yang dulu ada satu orang yang kena kasus pajak dari Departemen Pajak, dia melakukan hal tertentu yang kurang berkenan, kemudian orang itu dipecat. Ya, jadi kan gayus loh. Kemudian di-cut. Secara logika, kalau di-cut artinya apa? Terima gaji apa enggak? Enggak dong, harusnya. Enggak, masih terima gaji sampai berapa lama? Sampai setahun lebih, apa 2 tahun malah. Kenapa? Karena birokrasi. Ketika di-cut, itu nggak bisa gampang cut begitu. Ada prosedur pemerintah yang harus diurutin untuk pada saat pecat tidak ada. Tapi masih dapat juga. Masih dapat karena Ya ada. prosedurnya seseribet itu gitu loh. Nah, sama dengan kasus ya, menurut saya Pak Tom Lembong juga kasusnya mirip-mirip. Ngerti nggak? Bisa jadi bukan salah itu, tapi merupakan salah prosedur. Jadi kalau mau kerja sama pemerintah, ya lo harus ngikutin aturannya, apa kata bos. Mau itu proses. Bener atau salah ya? Intinya apa yang mau saya bahas? Apapun dimanapun tempat lo berada, harus tahu tentang di Changing Up, bos lu siapa, peraturan apa, itu dulu yang diikutin. Masalah berkaitan hal yang, ya saya kalau ditanya ada mencurigai, ya ada sih. Karena kok kayaknya penunjukan. Kayaknya feeling saya memang tidak ada uang transfer, tapi karena salah prosedur saja. Oke, wah seru banget nih topik kali ini bersama Coach Ariel. Buat teman-teman semua yang ingin tahu topiknya lebih lanjut, bisa langsung join aja ke grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari aku, Ayah. Dan saya Coach Anton Syarif, mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. And happy for business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye.